wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'ad, yang saya cintai dan saya muliakan, guru kami, murabbi ruhi, Al-Mukarram Al-Mukhtaram, Abah Yai Ahmad Mukhtasar. Kemudian yang saya cintai dan saya muliakan, para asatidz yang tidak dapat saya sebutkan nama satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum sekalian. Wabil khusus yang saya cintai dan saya muliakan, Sahibul Bait Mas Henry beserta keluarga. Semoga Allah mudahkan urusan beliau. Amin. Allah murah, Allah panjangkan umur beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur atas izin dari Allah sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita. Kita bisa melangkahkan kaki kita untuk hadir ke dalam majlis ini. Insyaallah berkat majlis ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridullahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan dia kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Dan salah satu cara agar kita bisa memahami agama itu dengan hadir ke dalam majelis ilmu. Kita bersyukur kita Allah izinkan untuk hadir di sini, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, kata Allah, "Hal yastawil ladzi ya'lamun," apakah sama orang-orang yang alim, orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang alim, orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu, dengan orang-orang yang tidak alim? La yastawun abada. Tidak akan pernah sama, Bapak Ibu. Orang alim dengan orang yang tidak alim tidak akan pernah sama. La yastawun abada. La fid dunya wala fil akhirah. Tidak akan pernah sama di dunia dan tidak akan pernah sama di akhirat, Bapak Ibu. Jadi kita bertanya, apanya yang tidak sama? Duduknya tidak sama, makannya tidak sama, minumnya tidak sama, tidurnya tidak sama. Jadi jangan kita samakan, Bapak Ibu. Jangan pernah kita samakan orang alim dengan orang yang tidak alim, jangan kita samakan. Jangan kita anggap, oh sama aja, semua manusia sama. Jangan kita samakan, Bapak Ibu. Orang alim duduknya ibadah, makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah. Bahkan tidurnya orang alim, Bapak Ibu, tidurnya orang yang berilmu itu ditakuti oleh iblis daripada sholatnya orang yang tidak berilmu, Bapak Ibu. Jadi alangkah ruginya kalau kita tidak menjadi orang yang berilmu, menjadi orang alim. Orang alim melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita hadir ke majelis ilmu, ke tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memandang wajah orang alim mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjemput nama orang alim turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengenang orang alim kafarah, tebusan bagi dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami di dalam kitab Musnad Al-Firdaus, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dzikrul anbiya minal ibadah wa dzikrus shalihin minal kafarah." Mengingat para nabi ibadah, mengingat orang-orang soleh kafarah, tebusan bagi dosa-dosa kita. Jadi jangan kita samakan, Bapak Ibu, orang alim dengan orang yang tidak alim. Jangan kita samakan, karena tidak akan pernah sama. Dan alangkah ruginya
kalau kita tidak pengen menjadi orang yang alim, tidak pengen menjadi orang yang berilmu, alangkah ruginya diri kita, ya Bapak Ibu. Orang yang berilmu, hatta anak kecil, bahkan anak kecil Bapak Ibu. Kalau anak kecil, anggap anak kecil berumur 11 tahun, 12 tahun. Tapi dia tahu wajibnya istinja, tahu wajibnya salat. Anak kecil tersebut kalau kita bandingkan dengan seorang pemimpin yang pangkatnya tinggi, ataupun seorang presiden yang tidak tahu apa-apa, itu jauh lebih mulia anak kecil tadi, Bapak Ibu. Karena apa? Karena yang menjadikan seseorang itu mulia bukan umur. Yang menjadikan seseorang itu mulia bukan pangkat, bukan jabatan, bukan. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mewarisi harta. Rasulullah tidak pernah mewarisi tahta, tidak pernah mewarisi jabatan dan kekuasaan. Apa warisan bagi Nabi besar Muhammad SAW? Ilmu. Itu warisan bagi Nabi besar Muhammad SAW. Kita sebagai umat muslim, kita diwajibkan dalam menuntut ilmu, Bapak Ibu. Jangan katakan, oh saya sudah tua. Jangan katakan saya sudah tua. Karena kita menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Dari buaya, dari kita mulai lahir sampai kita akhir nyawa, kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Dari anak-anak kecil bagaimana cara mengajarkannya? Al-ummu madrasatul ula. Ibu pendidik pertama, madrasah pertama ibu. Wal abu mudiruha. Dan ayah sebagai kepala sekolahnya. Maka didiklah anak-anak kita dengan pendidikan agama. Jadi jangan kita sia-siakan hidup kita, Bapak Ibu. Allah sehatkan badan kita. Nikmat kesehatan kita gunakan dengan hal yang baik. Karena orang-orang yang berilmu maka mereka akan selamat, Bapak Ibu. Orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu maka mereka akan selamat. Karena apa? Rasulullah mengatakan inna dunya mal'unah. Dunia ini terlaknat, Bapak Ibu. Mal'un ma fiha. Terlaknat dan apa yang di dalamnya terlaknat. Siapa yang tahu dunia itu terlaknat kecuali orang-orang alim. Maka rugi kalau kita tidak menjadi orang alim, Bapak Ibu. Agar kita selamat di dunia, maka hendaklah kita menjadi orang alim. Kita menjadi pewarisnya Nabi. Menjadi seorang ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama seorang pewarisnya Nabi. Ada sebuah kisah, Bapak Ibu. Kisah mimpi Syekh Abil Hasan Al-Ghazali. Beliau pernah bermimpi. Beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah yang sedang berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, aku dengar di dalam sabdamu engkau mengatakan ulama ummati kal anbiya Bani Israel. Apakah benar wahai Muhammad?" Rasulullah mengatakan, "Ya benar." Kata Nabi Musa, "Kalau begitu seperti apa ulama umatmu ya Muhammad?" Penasaran Nabi Musa, Bapak Ibu. Lalu Rasulullah memanggil salah satu ulama. Ini dalam mimpinya Syekh tadi, yaitu Imam Al-Ghazali dipanggil Rasulullah. Bertanya Nabi Musa, "Siapa namamu?" "Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad." Stop, kata Nabi Musa. Ini engkau bilang pintar ya Muhammad. Kalau dia pintar cukup dia jawab, "Ana Muhammad." Saya bertanya siapa namanya. Saya tidak bertanya siapa nama kakeknya, siapa nama ayahnya. Lalu Imam Al-Ghazali mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan aku menjawab." Dipersilakan oleh Rasulullah. Imam Al-Ghazali mengatakan, "Wahai Musa kalamullah." Lalu Allah bertanya, "Wahai Musa, apa yang ada di tanganmu?" Engkau menjawab, "Ini tongkat. Tongkat ini untuk memukul, tongkat ini untuk bersandar." Kalau engkau pintar cukup engkau jawab, "Ini tongkat." Allah bertanya, "Apa itu?" Bukan untuk apa itu. Lalu Nabi Musa mengatakan, "Karena aku ingin berbicara lama dengan Allah." Begitupun denganku, kata Imam Ghazali. Ingin berbicara lama denganmu untuk mendapatkan keberkahan darimu karena engkau pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kita melangkah kaki menuju majelis ilmu,
pergi ke pengajian, itu ibarat kita melangkah menuju surga. Jadi hadirilah majelis ilmu, Bapak Ibu. Hadirilah majelis ilmu. Kemudian ajarkanlah anak kita tentang agama. Kita sekolahkan anak kita di sekolah-sekolah agama. Karena anak itu modal kita, orang tua, Bapak Ibu. Karena saat kita meninggal nanti, anak yang akan mendoakan kita itu anak yang soleh. Kalau anak kita tidak kita utamakan agamanya, bisa jadi saat kita meninggal dunia nanti dia akan bermaksiat. Maka perlu kita didik anak kita dengan pendidikan agama. Kita ajarkan dia agama. Kita sekolahkan di sekolah yang agama, yang mengkhususkan agama, Bapak Ibu. Kemudian kita selaku manusia, al-insan makanul khata', maksudnya tempatnya salah. Kita di tempatnya salah, Bapak Ibu. Jangan pernah kita berputus asa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah. Kita sebagai manusia yang banyak salah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," kata Rasulullah, katakanlah, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku." Allah memanggil hambanya, Bapak. Di Quran surat Zumar ayat 53. Wahai hamba-hambaku. Allah memanggil hamba-hambanya. Apakah Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman? Apakah Allah memanggil hambanya yang bertakwa? Tidak, Bapak Ibu. Siapa yang dipanggil oleh Allah? Alladzi, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah terlewat batas atas diri mereka sendiri. Allah memanggil hamba-hamba yang telah terlewat batas. Hamba-hamba yang berlumuran dosa. Dipanggil oleh Allah. Kenapa? Apakah Allah ingin menghukum mereka? Apakah Allah ingin mengazab mereka, Bapak Ibu? Tidak. Mereka disemangati oleh Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disemangati oleh Allah, Bapak Ibu. Jangan pernah berputus asa, minta ampun kalau kita banyak dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya semua dosa itu dapat diampuni, Bapak Ibu. Makanya mohon ampun kepada Allah. Setiap malam Allah menyerukan pada hambanya, apakah ada yang ingin meminta ampun? Tapi terkadang kita terlelap, Bapak Ibu. Kita tidak mendengi seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah dari sekarang, Bapak Ibu, kita sadarkan diri kita. Kita kembali ke jalan yang benar. Kita hadiri majelis-majelis ilmu. Seperti kita berada di majelis ilmu sekarang, Bapak Ibu. Hidup kita hadir dalam majelis ilmu sesaat itu lebih afdal daripada kita sholat 1000 rakaat, daripada kita menjenguk 1000 orang sakit, dan daripada kita ngeliat 1000 jenazah. Apakah dalam waktu sesaat kita bisa menjenguk 1000 orang sakit? Apakah dalam waktu sesaat kita bisa sholat 1000 rakaat? Ataupun mengelayat orang yang sudah meninggal? Tidak. Tapi bisa kita dapatkan di majelis ilmu. Jadi istiqomahlah kita untuk menghadiri majelis ilmu. InsyaAllah berkat hadal majelis, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berkat majelis ini hajat kita qabul. Amin ya rabbal alamin. Berkat majelis ini, bagi yang punya utang, Allah lunasi utangnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz Dian Indra Saputra yang telah menyampaikan Mau'izatul Hasanah. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita serap dan kita bisa amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin.
acara selanjutnya yaitu pembacaan Ratibul Haddad dan ditutup dengan doa. Insya Allah di sini dipimpin oleh Ustaz Abdul Ghaffar. Kepada beliau Fadl Maskura. Illallah, la ilaha 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 illallah. Minna la tariki sirana wa amina wa afuana wa kullana haisu kuna ya alima sirri minna la tariki sirana wa amina wa afuana wa kullana haisu kuna ya alima sirri minna la tariki sirana wa amina wa afuana wa kullana haisu kuna ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi utubina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi utubina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi utubina ya latif ya alim ya khabir ya latif alam yazal utubina bima najal innaka latiful lam tazal utubina wal muslimin ya latif alam yazal utubina bima najal innaka latiful lam tazal utubina wal muslimin ya latif alam yazal utubina bima najal innaka latiful lam tazal utubina wal muslimin ya Allah ya Allah